Ah, Mohon maaf, Bapak Ibu, ada kendala teknis. Sekarang sudah bisa bergabung kembali. Mas Rohimat, silakan dilanjutkan. baik, mungkin saya ulangi dari penyiapan data ruang ya, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan, jadi untuk persiapan pelaksanaan tes, walaupun data peserta pendaftaran pesertanya belum ditutup, jadi kita mulai lebih awal dengan penyiapan data ruang. Tadi sudah disampaikan, jadi penyiapan data ruangnya ini berdasarkan estimasi target peserta yang ada di menu tempat pelaksanaan. Jadi di sini sudah di web komunikasi sudah dimasukkan estimasi target pesertanya untuk masing-masing TUK seperti itu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu seperti biasa mengatur jumlah ruang yang dipakai, kemudian jumlah hari dan sesi yang akan digunakan seperti itu. Kemudian setelah pengaturan data ruang, selanjutnya seperti biasa seluruh petugas yang akan terlibat pada pelaksanaan tes nanti dimasukkan ke data petugas TUK. Itu nanti contohnya seperti ini. Baru setelah dimasukkan, nanti Bapak Ibu seperti biasa mencetak fakta integritas. Ya, jadi masing-masing petugas yang terlibat itu harus mencetak dan menandatangani fakta integritas yang sudah disediakan di laman komunikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah setelah tahapan persiapan itu selesai, mungkin setelah nanti pendaftaran ditutup, baru nanti dari kami akan melakukan plotting ya untuk masing-masing peserta ke dalam ruangan dan sesi yang sudah ditentukan, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat data peserta yang sudah terplotting di menu administrasi tes data peserta. Nanti akan muncul di sini nama pesertanya, kemudian ruangannya di mana, kemudian waktu tesnya kapan, seperti itu. Jadi untuk persiapan, tahapan persiapan cukup sampai di sini. Nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat data peserta. Nah, selanjutnya dari hasil plotting ini kami akan serahkan datanya ke nanti tim dari BP3 untuk dilakukan pencetakan kartu peserta ujian. Seperti itu. Kemudian selain pada tahapan persiapan, laman komunikasi ini juga digunakan untuk tahapan pelaksanaan. Nanti di tahapan pelaksanaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama nanti ada akun CBT Proctor ya. Jadi untuk Proctor Uang nanti untuk mengakses aplikasi Proctor Browser itu harus memasukkan ID Proctor dan password. Nah, nanti ID Proctor dan passwordnya bisa Bapak Ibu lihat di akun CBT Proctor. Kemudian selanjutnya nanti juga harus mencetak daftar hadir, kemudian mengunggah daftar hadir, mencetak fakta berita acara pelaksanaan dan mengunggah eh, berita acara pelaksanaan. Nah, kemudian ada menu tambah selanjutnya itu laporan kasus soal itu juga bisa digunakan apabila terdapat soal-soal yang tidak bisa dikerjakan nanti bisa dilaporkan di laporan kasus soal. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi susulan. Ini kalau sebelumnya itu ada menu pindah TUK ya. Kalau untuk sekarang menu untuk pindah TUK-nya kita matikan. Untuk rekomendasi susulannya hanya bisa pindah hari atau sesi saja. Itu nanti di rekomendasi susulan ini akan menampilkan username password yang akan digunakan oleh peserta yang berpindah tanggal dan sesi pelaksanaan. Mungkin itu saja review kembali terkait dengan web komunikasi. Saya kembalikan ke Mbak Hanifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rohimat atas paparan yang telah diberikan terkait Webcom HNBK. Eh, di penghujung kegiatan, tibalah saatnya untuk sesi tanya jawab. Para narasumber yang akan terlibat di sini, Ketua Tim Kerja Inovasi Transformasi Assessment, yaitu Mbak Sisi. Kemudian narasumber di sini juga terlibat dari tim Pusmendi, dari BP3, kemudian juga tentunya dari tim kerja PPG Calon Guru, Mbak Fani. Telah hadir semua, silakan Bapak Ibu untuk diskusi tanya jawab, telah dibuka sesinya. Persilahkan. Boleh langsung melalui chat atau raise hand. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Izin dari Pak Abdul Muiz ya, dari UNM terkait dengan tambah ruang di webcomnya begitu ya Pak maksudnya ya. Ya betul Bu. Oke, baik mungkin di sini karena lebih ke teknis, eh, mohon dibantu Mas Rohimat atau Mas Januar terkait Ah, aplikasi webcomnya. baik. Ada pertanyaan Sudah dari sudah Pak Abdul. dibuka Pak, silahkan di refresh kembali. Oh ya Jadi sudah sudah dibuka Mas. ya Pak, sudah ya. Sudah sekarang sudah tombol tambahnya. Oke, baik. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Abdul Muiz? Udah cukup Bu. Jadi kita plotting sesuai dengan jumlah yang ada sekarang Bu ya. Yang kalau Iya, 2 NM itu 130. iya, betul Pak. Mungkin ini sedikit tambahan informasi untuk Bapak Ibu admin IT ya, terkait dengan peserta UTBK yang first taker sama pre-taker. Kami berupaya untuk penjadwalan itu supaya waktunya tidak terlalu mepet. Kami sudah berkoordinasi juga dengan tim Pusmendik dan BP3. Kami berharap sesuai dengan edaran yang telah disampaikan bahwa pendaftaran itu dimulai hari ini ya, tanggal 7 sampai tanggal 10. Kemudian nanti akan ditutup sekitar pukul 12 WIB, seperti itu. Lalu terkait juga dengan peserta yang pindah TUK. Kami mohon Bapak Ibu berkenan memberikan informasi pada para peserta untuk mohon mendaftarkan segera di awal karena mohon maaf sebelumnya agar proses ini berjalan lancar, pendaftaran akan ditutup juga untuk yang pindah TUK, peserta pindah TUK akan ditutup juga tanggal 10. Demikian Bapak Ibu. Baik Bu. Bu berkaitan dengan ini Ya, bukan lokasi. pindah TUK Bu.
Iya. Apa tuh, Pak? Ini pas baru ada tadi chat masuk Bu, Mm-mm. katanya ini jadwalnya, mohon maaf ini karena saya terlambat masuk. Jadwalnya tanggal 15, 16, 17 ya Bu ya. Iya benar, Pak Muiz, betul. Ya, kemudian ini ada yang pas nikah itu Bu di tanggal 16, 17 katanya apa bisa pindah ke tanggal 15. Dia sudah daftar dan dia sudah punya ini jadwal di tanggal 16 itu. Oke, nggak apa-apa Pak, karena ini kan masih dalam proses pendaftaran. Sebaiknya Ya, secepatnya diakomodir gitu ya. Khawatir nanti dari apa aplikasinya ditutup gitu. Seperti itu ya oke. Pak ya. Karena kan Oh masih ya, berarti rentangnya masih lumayan, masih baru tanggal 7 gitu. Yang kami harapkan supaya teman-teman peserta ini nggak mepet-mepet begitu Pak. Kadang kan tesnya mau besok pagi, sore baru menginformasikan seperti itu, Pak. ya Bu Begitu ya. ya, Pak Muiz. Berarti Terima bisa kasih. bisa kami informasikan nanti untuk yang bersangkutan di jadwal di tanggal 15 Bu ya. Iya, bisa, Pak. Baik, terima Oke, kasih Bu. baik. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, di sini telah Ya, present ya, Ibu Rara ya. saya Ibu mohon Mangga, Bu izin. Rara. Mm-mm. Mohon maaf tadi tidak bisa masuk. Alhamdulillah di Oh, kesempatan kedua saya bisa masuk. Nggih. Ibu mohon maaf. Ini kebetulan pada saat yang G2 S2 kemarin ada satu mahasiswa kami. Nah itu melahirkan sehari sebelumnya. Nah oleh karena itu tidak bisa mengikuti UTBK ini sehingga ikut yang sekarang. Apakah mengikuti pendaftaran yang sekarang dengan first taker nggih kan otomatis karena kemarin masih belum atau bagaimana prosesnya? Terima kasih. beliau ini yang gelombang satu masih ya, Bu ya? Gelombang gelombang satu, mohon maaf. Gelombang Ya, satu. ya gelombang satu untuk apa? Untuk UTBK yang di gelombang tiga ya. Berarti kan kondisinya untuk menuju di tanggal 15 sampai 17 tidak memungkinkan begitu ya? Eh, enggak, yang kemarin itu terakhir itu gelombang 2 ya Bu ya, mohon maaf karena untuk Mm-mm. G2 S2, G2 Ya, S2 pada saat itu dia tidak bisa UTBK karena oke, melahirkan oke, sehari sebelumnya. berarti Nah, mm-mm, sekarang sudah sehat, insya Allah mm-mm, sudah bisa. Nah, ini aman. apakah Ya, mendaftar, berarti ya, mendaftar langsung juga atau bagaimana? Kemarin iya pada Bu, saat di pelaksanaan kami buatkan berita acara untuk itu. Nggih. iya Bu, silakan didaftarkan aja karena kan beliau juga sudah pulih ya, sudah recovery gitu. Di Silakan. recovery, nggih. Biasanya nanti Mbak Sela dari Pokja ITA akan memberikan link tautan seperti itu, Bu, yang akan disampaikan ke apa admin LPTK-nya. Oh, nggih, nggih. Nggih, siap. Terima kasih. Iya, Ibu Rara, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Mbak Hanifah, Bapak Ibu izin ingin memberikan informasi sedikit terkait adanya waktu sinkron data. Izin ya Mbak Hanifah ya. Iya, oh iya yang LMS ya Mbak Fani. Betul. Jadi mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya gitu ya, jika sudah berubah di dashboard PMM itu kira-kira waktu sinkronnya ke aplikasi pendaftaran BP3 itu berapa lama terbaca di aplikasi. Izin saya share screen. Hmm. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian,
sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu melakukan perbaikan data di LMS, di PMM, itu nanti perbaikan data nilainya baru bisa terbaca di dashboard, itu sesuai dengan waktu-waktu sinkron sebagaimana terlampir. Semisal di kolom sebelah kiri, itu sinkronisasi dari LMS PMM ke dashboard PMM, itu kami melakukan pembaharuan data setiap waktu-waktu tersebut, jam 00.30, 6.30, 10.30, 13.30, 17.30, dan 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, dan dari dashboard tersebut bisa terbaca ke aplikasi BP3 atau bisa melakukan pendaftaran lah istilahnya jika sebelumnya itu baru melakukan perbaikan. Jadi untuk perbaikan yang tampil di dashboard pukul 00.30 dan 6.30 itu bisa terbaca di aplikasi BP3 pukul 10. Lalu perbaikan pukul 10.30 dan 13.30 itu baru terbaca di dashboard itu pukul 17 sore harinya. Dan perbaikan pukul 17 hingga pukul 17.30 itu terbacanya di jam 21. Nah, jika Bapak Ibu melakukan perbaikan data LMS itu setelah pukul 21 itu akan bisa terbacanya di jam 10 esok harinya. Jadi seperti itu siklusnya. Jadi dari data-data ini, semisal ada mahasiswa yang bertanya, kira-kira kenapa saya udah eligible, misalnya statusnya sudah berubah, sudah di dashboard itu sudah hijau semua, tapi belum bisa daftar, mohon dicermati kembali waktu-waktu sinkronisasi yang sudah disiapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebagai reminder kita bersama, dan sebagaimana yang tadi disampaikan Mbak Hanifah, jika pendaftarannya itu kami tutup di tanggal 10, berarti otomatis waktu terakhir untuk sinkronisasi kami harapkan itu di tanggal 9, paling telat itu di jam 17.30. Agar bisa terbaca di jam 21 di tanggal 9 WIB. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Begitu saja Mbak Hanifah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Ini terutama concernnya untuk yang Bapak Ibu admin IT ya, Mbak Fani. Karena Betul. cukup banyak pertanyaan di grup. Oke, Bapak Ibu, kami persilahkan mengajukan pertanyaan kembali terkait dengan hal-hal yang akan kita laksanakan bersama di tanggal 15 sampai 17. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Bu dari Pak Effendi di USK. Monggo Pak Effendi. Baik Ibu, terima kasih. Ini kami baru tadi malam menerima WA dari salah seorang peserta PPK di USK. Mhm, Dia mengalami sakit ada gejala stroke, mhm, kesulitan untuk berjalan dan juga untuk berbicara. mhm, Dan juga beliau belum sempat mengambil video UKIN. mhm. Eh, Dia minta solusinya bagaimana. Untuk yang seperti ini, mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan PPG ini. Seandainya nanti tidak bisa melanjutkan di periode ini, untuk kedepannya beliau ini bagaimana? Apakah harus melapor dulu atau bagaimana solusinya? Oke, baik. Terkait ini kebijakan ya Pak ya, mungkin nanti akan yang membantu memberikan pencerahan Ketua Tim Kerja dari ITA, Mbak Sisi. Mbak Sisi, mohon bantuan pencerahannya terkait dengan UKIN. Mbak Sisi,
Mohon menunggu ya Pak Effendi. Ya Bu, terima kasih Bu. Izin Mbak Sisi, Iya Mbak, hadir Mbak. Pak Effendi bertanya terkait mahasiswa beliau yang ada kendala Mm-mm. sakit stroke ya Pak Effendi ya. Ya benar benar benar. Apakah ada kebijakan untuk di gelombang berikutnya gitu, seperti itu dan Oh boleh, kira-kira kalau boleh. di gelombang berikutnya itu kira-kira di bulan apa gitu Iya, namanya sakit boleh dan Bapak. mempersiapkan. Iya, berarti di tahun depan mungkin ya Pak, konsentrasi dengan kesembuhannya dulu ya Pak. Karena ini kan gelombang ini gelombang terakhir untuk PPG calon guru. Gelombang ketiga ini yang terakhir Pak. Insya Allah tahun depan nanti kita ada lagi di bulan berapa, saya belum bisa pastikan Pak. Nanti insya Allah saya kabari ya Pak secepatnya. Tapi saya rasa lebih baik memang ikut di gelombang selanjutnya biar konsentrasi untuk sembuh dulu begitu, Bapak. Ya, berarti untuk yang sekarang ini beliau harus melapor ke LPPK, Mhm. diteruskan Eh, ke BPT pusat. nggak apa-apa melapor ke LPTK, tidak perlu mendaftar UKP PPG, nanti data di kami sudah otomatis akan ikut pada gelombang selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Sisi. Sama-sama, Bapak. Baik, makasih Mbak Bu, Sisi. Izin ini ada yang bertanya lagi di ruang chat Hmm? dari boleh Pak saya bertanya Wahyudin. Mbak Hanifah? Eh, Punten Prof. Iji, ini saya Ya. membacakan pertanyaan dulu ya dari Pak Wahyudin dari UHO. Ada peserta yang keterangannya belum memenuhi syarat nih Mbak, tapi sudah tuntas semua gimana ya? Demikian Mbak Sisi. Untuk yang calon guru. Iya Bu, iya. Iya, di info aja Pak ke saya apa nama NIM dan NIK-nya. Nanti coba saya cek itu belum memenuhi syaratnya di mana begitu Pak. Baik, makasih Bu Sisi. Iya, Sip. siap Pak. Izin Baik, berikutnya Mbak menambahkan dari pertanyaan tadi sebelumnya, yang barusan ditanyakan terkait jika keterangannya belum memenuhi tapi sudah tuntas semua, juga perhatikan waktu sinkron yang baru saja kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi semisal Bapak Ibu melakukan perbaikan data dan ternyata di dashboard itu sudah tuntas, tapi ternyata di aplikasi pendaftaran belum, itu nanti mohon diperhatikan lagi waktu-waktu updating data atau terbacanya data di aplikasi BP3. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. makasih Mbak Fani atas tambahan informasinya. Eh, Prof. Iji, tadi ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Ani, Bu Sisi dan Ibu Fan. Tadi saya mau menyambung sama Pak Effendi, tapi untuk PPG guru tertentu, beliau mahasiswa ini kecelakaan, jadi saya ikut di Periode UKG 2. sekarang, periode Oh, 2. Berarti saya jawabnya bahwa nanti periode berikutnya, apa itu keliru Ibu Sisi? ya, betul-betul Ibu. Nanti bisa ikut periode selanjutnya di periode Ya, 3 mungkin ya Ibu ya kalau sekarang baru daftar ya berarti ya.
di periode 4 berarti Ibu nanti di bulan Iya, November bersama peserta iya, tahap 3 ya Ibu ya. Boleh Ibu, iya, boleh ikut. iya, ini, iya. Berarti Oke, nanti makasih banyak. tidak perlu Terima. unggah dokumen UKIN gitu ya Bu ya, sama tidak perlu hadir UTBK, nggak apa-apa. Karena kalau salah satu ikut, berarti dia terhitungnya retaker nanti. Lebih baik nggak ikut semuanya gitu Ibu, biar bisa dihitung masih first Iya, taker ya Bu. iya, baik. Terima kasih Bu Sisi. Sama-sama Ibu. Makasih Mbak Sisi. Kemudian ini ada lagi yang bertanya dari Ibu Paulina dari UAJ. Kalau untuk periode kemarin tidak ikut, masih belum bisa daftar di periode ini kah? Demikian Mbak Tidak Sisi. ikut sama sekali. Kalau tidak ikut sama sekali harusnya bisa Ibu, bisa daftar di periode ini. Kecuali beliau ada ikut salah satu, misalnya UKIN-nya dia mengumpulkan dokumen, tetapi dia tidak ikut UTBK, misalnya. Nah, itu baru bisa daftar periode ketiga, karena beliau terhitungnya retaker. Tapi kalau misalnya tidak ikut sama sekali, seharusnya beliau bisa daftar pada periode ini, Ibu. Nanti di ini aja, di apa namanya, dikirim ke saya, misalnya namanya siapa, begitu, Ibu. Nanti coba kita cek ya, Bu, ya, beliaunya ikut di periode ini kah gitu atau salah satunya sudah ikut sehingga harus ikut di periode berikutnya atau periode keempat gitu Ibu. Mohon izin Mbak Sisi, Iya. tadi terus terang saya tanyakan, tetapi kok dengan adanya apa pembicaraan ini, jadi begini, kasus yang ada di Unipa itu Mm-mm. terus terang sudah mendaftar dan sudah ikut ujian untuk periode 2 kemarin, itu Mm-mm. UKIN sama UP. Jadi dia sudah mendaftar dan sudah ikut UKIN-nya. Nah, karena Oh. kemarin BK itu kan ada masalah sehingga harus diulang lagi susulan hari ketiga. Nah, hari kedua dia sebetulnya sudah ikut UP-nya, tapi karena akhirnya diulang kembali, hari ketiga ternyata hari kedua itu malamnya dia melahirkan sehingga yang Oh, susulan itu tidak bisa. Nah, dengan tidak hadir ya berarti ya. tidak hadir karena kami juga resiko saya suruh kalau misalkan karena kan lab terpadunya ada di lantai 4. Nah, jadi kalau memang memaksa hadir, saya minta suruh bawa dokter. Kami juga takut ada ini naik tangga sedemikian banyak. Nah, ini kalau seperti ini, apakah bisa ikut yang gelombang 3 atau bagaimana? Karena sudah daftar, sudah terus terang di ini di jadwal yang sesungguhnya. Nah, ini sudah ikut sempat masuk juga, cuman karena ada masalah pada saat itu, enggak tahu sistem atau apa, yang akhirnya diulang untuk BK saja. Itu Mbak Sisi bagaimana dengan Ini calon mahasiswa? guru berarti ya Bu ya, bukan Ya, guru calon tertentu. guru. Ya, Kadang saya calon guru. suka bingung apa menjawabnya. Oke. Kalau calon guru, Bu, nggak apa-apa, boleh mengulang untuk ujian tertulisnya aja di apa namanya di gelombang ini, Di di gelombang gelombang ketiga ini. ini. Oke. Mm-mm, Oke. mm-mm. Nah, terus dia dinyatakan sebagai first taker atau retaker? Kalau retaker kan berarti membayar. Calon guru ini coba daftar aja dulu ya Bu ya. Nanti Oh, coba gitu. saya diskusikan ya. Berarti dia tidak ikut sama sekali ya kemarin waktu ini ya, waktu apa namanya, waktu ujian. Oh, dia ikut sempat di hari Mungkin ya, kedua, cuman mungkinnya. kemudian Nah, oh baik-baik ini gelombang kedua ya. UKIN-nya iya. dinyatakan lulus tapi Bu. Ukinnya Belum ya, ini baru belum masih ada ini ya. pengumuman ya. Sampai siwer saya. Iya, iya, ya. Baik, nggak apa-apa. Coba ini dulu aja, Bu. Apa namanya? Daftar dulu aja. Dicoba, Ibu, yang untuk gelombang Oke, kedua siap. ini. Atau gini aja. Saya dikasih Aja. namanya ya, Bu, ya. Saya dikasih Ya, namanya siap, biar saya siap, bisa siap. telusuri ya, Bu, ya. Oke, Oke. oke, siap, siap. Terima kasih, Bu Siap, Sisi. siap, Ibu. Oke. Ya. Makasih Mbak Sisi. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Silakan. Izin Bu, boleh? Mangga Pak Icam. Iya, atur nuhun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan UKPPG yang calon guru ini, mungkin sedikit saja aktivitas yang kemarin Bu, itu
itu ada sedikit trouble di pengisian esai, itu yang jadi bahan perhatian karena ada beberapa kasus peserta itu tidak bisa mengisi sampai yang maksimal gitu, tapi ada juga yang misalkan berapa karakter dia bisa selesaikan, tapi ada juga beberapa karakter dia sudah terputus, mungkin itu secara teknis. Mohon nanti mungkin Pak Janmar dan teman-teman di KPPG. Kemudian yang kedua, mohon diperhatikan Bu untuk pemantau Bu, ini insentif untuk pemantau ini kalau boleh bisa dimasukkan di RAB atau bagaimana Bu, karena bagaimanapun khususnya untuk yang pemantau di Perajab ini mohon diperhatikan lah itu Bu, untuk pemantau itu, karena bagaimanapun pemantau ini memegang peranan penting untuk kelancaran proses penilaian ya di UKIN itu. Kalau di UP mungkin atau di tes PCK-nya mungkin terlalu aneh, tapi pada saat penilaian mungkin lah itu saya kira sangat membantu para Bapak Ibu dosen maupun guru pamong. Hanya itu sih Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Icam. Mbak Sisi, ini terkait dengan yang esai ya, yang UKP guru tertentu ya Guter. Kemudian yang kedua terkait dengan perhatian untuk ke tim pemantau, begitu ya Pak Icam ya? Ya, oke Mohon Mbak lebih Hanifah. diperhatikan. Bukan hanya Perajab, Belajar juga sama. Ini karena Mbak terkait Hanifah, saya RAB suka ya. jawab nomor 2 ya. Mbak Hanifah, Iya, saya jawab nomor 2. Yang nomor 1 iya, boleh minta tolong Mas Janwar nanti jawab ya. iya. Yang nomor 2, Bapak mohon dikoordinasikan dengan tim keuangan, karena untuk pemantau itu sudah B. Namanya memang bukan pemantau, karena kalau pemantau itu nggak ada di PMK, Pak. Namanya pengawas UKIN, itu sudah ada di RAB. Coba minta tolong dikoordinasikan dengan tim keuangannya ya, Pak ya. Oh, berarti bahasanya di pengawas Bu ya? Ya, pengawas Baik Bu, UKIN, baik. Pak, bahasanya bukan Terima kasih. pemantau. Baik, baik ya. Baik. Baik, makasih Mbak Sisi. Untuk pertanyaan yang pertama, ranahnya ke tim Pusmendik ya Mbak? Iya, Mbak. Minta tolong ya. Oke, Mas Rohimat, Mas Janwar, mohon bantuannya untuk memberikan pencerahan ini terkait dengan jenis soal, karena durasinya ada yang merasa cukup cepat gitu, dan announcement di tesnya itu ada yang atau mungkin peserta itu saking seriusnya mungkin ya Mbak Sisi ya, sehingga untuk waktunya padahal sudah diinformasikan gitu, sudah ada apa namanya pemberitahuan di aplikasi tes tersebut, tapi mungkin pesertanya kurang aware. Atau bagaimana nih Mas Janwar dan Mas Rohimat? Ya, baik, terima kasih Mbak Hanifah, Pak Icam, Bu Sisi mungkin coba menanggapi ya pertanyaan terkait peserta yang merasa terlalu cepat ya waktunya. Nah, kebetulan ini apa ya untuk yang terkait waktu pengerjaan dan jumlah soal itu kan ada di tim pengembang soal ya, Pak Icam, Mbak Hanifah. Jadi mungkin sementara yang bisa saya respon adalah akan melanjutkan atau meneruskan ini ya, komplain dari peserta yang melalui Pak Icam ke tim pengembang soal. Ada peserta, intinya ada peserta yang merasa waktunya terlalu cepat untuk jumlah soal yang
diberikan kepada peserta. Mungkin demikian yang bisa saya respon, Mbak Anifah, Pak Icams. Sudah cukup tercerahkan ya? Langsung direspon sama Mas Januar. Terima kasih, Bu. Ibu Rara, ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, sedikit Mangga, mangga. Ibu, mumpung ini saya membaca ada Pak Januar dari BP3, terus terang begini untuk yang ini masalah pembayaran Bapak, kebetulan ada 2 dosen kami, nah itu statusnya terbayar, tetapi pada saat dicek sampai kami mengeprint rekening koran itu belum ada pembayaran, jadi belum ada transferan dari BLU ataupun apa. Nah, ini kami sudah melapor, tetapi tadi kebetulan saya ketemu, itu juga belum cair juga. Nah, terus terang ini begitu ada, ini kami sudah dapat, belum dibayar, sudah dikasih tugas itu. Mohon maaf ini Bapak, mohon bantuannya dari Unipa. Ini ada 2 orang yang statusnya terbayarkan, tetapi belum masuk di rekening korannya. Itu Bapak, terima kasih. Izin Ibu Rara, punten ini sedikit informasi sih terkait Pak Januar. Beliau ini bertugas di Pusmendik, Ibu, terkait dengan pengelolaan webcom untuk aplikasi ANBK-nya. Nah, kalau pertanyaan Ibu mungkin lebih kepada ke timnya BP3 ya. BP3 di sini diwakili sama Mas Putra. Mas Putra, mohon bantu memberikan Baik, Bu. pencerahannya. Baik, Bu. Tadi saya mohon maaf, saya tadi AFK ya. Itu ada 2 ya, ada 2 yang sudah membayar tapi belum tercatat itu ya, Bu ya. Izin. Enggak, Bapak, statusnya di aplikasi itu terbayar, tetapi begitu di print di rekening korannya tidak ada. Sudah sudah di print 3 bulan, tetapi belum terlihat ada pembayaran dari BLU ataupun apa. Itu, Bapak. Oke. Mungkin bisa diinformasikan untuk NIK-nya atau nomor pesertanya, nanti kami cek lebih lanjut di sistemnya. Karena untuk sistem pembayaran ini kita selain mengembangkan itu juga bekerjasama dengan FinPay, jadi banyak yang harus di cross check gitu, Bu ya. Mungkin bisa diinformasikan nanti, Bu, ke kami terkait dengan NIK-nya biar bisa kita tindak lanjuti. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mohon info untuk kami laporkan ini ke grup pengelola keuangan atau ke siapa? Karena kemarin ada kontak Mbak Rizka, apakah di situ? Mbak Rizka, bisa di mana ya? Ya, saya bisa, Bu, ke grup gitu. ke grup admin ini, admin IT. Diinformasikan di situ, nanti coba kita tindak lanjuti. Oke. Terima kasih Bapak. Mohon maaf, ada kontaknya di grup IT. Oke. Mohon maaf. Ada, Ibu. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk Pak Januar, salah sasaran. Mohon maaf. Matur nuwun. Nggak masalah, Bu. Baik, makasih Mas Putra sudah memberikan pencerahannya. Izin, ini ada pertanyaan kembali dari Bu Lisna ya. Ada mahasiswa yang waktu kuliah tidak bisa masuk karena hamil. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang tidak dapat diikutinya sehingga tidak dapat ikut ujian. Apa solusinya? Apa bisa mahasiswa tersebut mengulang kuliah? Mohon info Ibu Lisna, beliau ini mahasiswa gelombang berapa? Kemudian dipastikan mahasiswa cagur ya Bu ya, calon guru gitu seperti itu. Lalu beberapa mata kuliahnya tuh
yang tidak dapat diikutinya apa aja gitu. Mungkin nanti bisa diwapri ke saya atau diwapri ke Mbak Sisi langsung karena beliau sepertinya, mohon maaf Bapak Ibu, beliau ada pertemuan dengan Bu Dirjen, pertemuan luring pukul 3:30 ini. Seperti itu. Lalu di sini Mbak Hanifah, izin ya, menjawab nih pertanyaan yang Bu Lisna ya. Mungkin di heeh, beberapa Andriani, LPTK juga, di beberapa LPTK juga mengalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu koordinator menyampaikan jika ada mahasiswa Bapak Ibu yang saat ini statusnya tidak lulus perkuliahan karena memang selama perkuliahan dia tidak aktif atau nilainya karena tidak aktif tersebut nilainya jadi kurang dari B begitu ya. Yang bersangkutan kalau memang Bapak Ibu apa ya berkenan memberikan tugas tambahan supaya nilainya bisa mencapai minimal B itu bisa dituntaskan dalam periode berjalan ini. Misal masih ada masa pendaftaran kan kita tutup sampai tanggal 9 nih. Misalnya Bapak Ibu mendeteksi ada mahasiswanya yang di semester berjalan ini kurang nilainya mau memberikan tambahan tugas supaya bisa setidaknya mencapai minimal B, itu silahkan dan LMS itu disetting sesuai dengan waktu penginputan nilai yang diinginkan oleh dosennya. Misalnya dosennya memberi tugas misalnya dalam 2 hari begitu ya. Dalam dua hari misalnya baru bisa diaktifkan di tanggal 8 gitu karena dosennya baru mau input tanggal 8 itu monggo. Tapi semisal ternyata tidak memungkinkan untuk diberikan tugas tambahan karena nilainya jauh dari standar begitu ya, harus melakukan ngulang perkuliahan itu juga bisa Bapak Ibu di periode-periode berikutnya selama mata kuliah tersebut aktif di periode tersebut. Misalkan yang diulang itu mata kuliah di semester 1 ternyata baru bisa ikut ke periode berikutnya gitu ya. Nah, itu diinfokan saja ke kami supaya kami bisa bisa menyesuaikan atau setidaknya bisa membantu Bapak Ibu untuk menyesuaikan lagi LMS-nya dibukakan kembali seperti itu. Supaya kami juga bisa ternotif ada mahasiswa Bapak Ibu yang melakukan mengulang mata kuliah begitu ya di semester tersebut. Kalau dari sisi teknis ya berarti kan yang bersangkutan harus membayar biaya kuliah kembali bla 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 itu kebijakan dari Bapak Ibu penerapannya sesuai dengan kebijakan masing-masing LPTK dan dibebankan biaya tersebut ke pesertanya masing-masing. Seperti itu. Tapi jika memang kondisinya kurang nilai, butuh bisa ditreatment dengan tambahan tugas gitu ya, itu bisa dimaksimalkan selama masa pendaftaran ini supaya nanti yang bersangkutan bisa daftar di hari terakhir pendaftaran UKP PPG. Begitu sih Bapak Ibu. Jadi semisal kalau yang tadi Bu Lisna itu kan kemungkinan dia tidak ikut perkuliahan gitu ya, akhirnya nilainya kosong semua gitu ya. Itu berarti silahkan ditawarkan begitu ya. Jika memang mahasiswanya masih berminat gitu ya, masih punya tekad untuk menyelesaikan pembelajaran itu disertakan saja, ditawarkan saja untuk bisa mengulang perkuliahan di periode berikutnya sesuai dengan mata kuliah yang harus diulang begitu sih Bapak Ibu sekalian. Nanti yang penting mahasiswa tersebut selama mengikuti perkuliahan LMS-nya bisa aktif sehingga mengunggah tugas atau mengakses materi-materi itu bisa bisa sinkron gitu dengan pembelajaran yang sedang aktif saat itu. Begitu Bapak Ibu. Baik, makasih Mbak Fani. Satu lagi boleh ya? Satu lagi nih. Ini dari Ibu Eli terkait PPKS Mbak Fani. Di sini mahasiswa beliau ada terkait mata kuliah PPKS ada surat pernyataan terakhir sudah diupload, tapi secara sistem belum terupload. Ini bagaimana ya Mungkin Mbak? ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis. Kalau memang ada dalam LMS sudah dibukakan kembali dan bisa diunggah kembali, harus maksudnya si LMS-nya meminta dokumen tersebut diunggah kembali, diunggah ulang aja Bapak. Jadi jangan khawatirnya dia lupa ngeklik send atau apa gitu sehingga
sistem lupa record kayak gitu sih. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan di LMS itu mintanya apa gitu ya. Kalau di LMS bilangnya belum unggah ya diunggah kembali saja. Toh kan ada ada ininya arsipnya begitu ya di mahasiswanya. Terima kasih Mbak Fani atas pencerahannya. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan terkait ketua tim kerja dari calon guru dan ketua tim kerja ITA, Mbak Fani dan Mbak Sisi ada pertemuan dengan Bu Dirjen. Mohon maaf Bapak Ibu, pertemuan kita mungkin sampai di sini dulu. Kalau memang nanti masih ada pertanyaan, membutuhkan pencerahan lebih lanjut, silakan ditanyakan langsung di grup WA koordinator. Saya hanya mengingatkan kembali pesan dari Mas Januar terkait dengan aplikasi Webcom. Di sini untuk pelaksanaan UKP PPG calon guru, karena waktunya bersamaan dengan AN, aplikasi Exabrosnya akan mendeteksi kamera. Namun demikian, jika tidak ada kamera, aplikasi Exambros tetap bisa digunakan. Demikian. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.39. Karena para narasumber bersamaan juga dengan kegiatan lain, saya akhiri untuk pertemuan di sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir acara. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah membersamai kami pertemuan dari pukul 2 siang. Apresiasi saya sampaikan juga kepada koordinator LPTK dan admin IT yang telah bergabung meluangkan waktunya berpartisipasi aktif dalam pertemuan di sore hari ini. Saya Hanifah dari tim kerja PPG Calon Guru yang bertugas mohon izin undur diri, permohonan maaf terkait tadi ada beberapa kendala teknis dari ruang virtual pertemuan sore hari ini. Demikian, mohon maaf, kami ulangi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Sore, terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.